Shalom saudara terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saya bersyukur pagi hari ini saya masih bisa diberikan nafas hidup. Kita masih semua bisa dalam keadaan yang sehat. Amin. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, dalam situasi apapun kita, baik susah dan senang, Allah yang adalah sumber kehidupan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama pegang firman Tuhan, kerjakan firman Tuhan, tetap bersyukur dan berterima kasih karena kita percaya kita memiliki Allah yang hidup. Haleluya. Mari siapkan hati kita mau menyembah kepada Tuhan. Sepanjang hidupku
Allah hidup seperti Engkau, Tuhan. Allah yang tidak pernah sekali-kali tertidur meninggalkan kami. Allah yang senantiasa ada pada saat kami berseru. Saat pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau terima firman Tuhan. Kami mau ambil firman Tuhan menjadi kekuatan, pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami buka, kami beralaskan sisa ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat siang. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas siang hari ini. Terima kasih atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai siang hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai siang ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu berfirman kepada kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan seri firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan nih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan. Bukan saya yang memilih, saya mau Tuhan saya nanti Yesus, bukan. Tetapi Tuhan Yesus yang memilih saya. Bukan saudara yang memilih Tuhan Yesus. Saya maunya Tuhan saya itu Tuhan Yesus, bukan. Tetapi Tuhan Yesus yang memilih saya dan memilih saudara. Saya mau cerita. Papa saya itu agamanya kepercayaan, jadi Islam kejawen. Mama saya di Kerawang pengurus wihara. Secara hitung-hitungan, secara pemikiran manusia, tidak mungkin saya jadi orang Kristen. Karena nggak ada latar belakangnya, saudara. Papa saya 5-6 tahun sebelum kenal sama mama saya, papa saya ini punya mama angkat di Ciberem di daerah Bandung. Mama angkatnya ini bilang sama papa saya, nanti kamu akan menikah dengan seorang wanita dari Kerawang. Terus nanti anak kamu yang pertama itu laki-laki. Kamu kasih nama dia Erwan Gunawan ya, katanya dia bilang begitu loh. Terus lahirnya tanggal 2 bulan 7. Wah, gitu loh. Papa saya nggak ngerti juga dia. Oh iya aja gitu loh. Tapi berapa tahun kemudian ketika dia main ke Kerawang, karena ada adik papa saya itu tinggal di Kerawang juga, ketemu sama mama saya, terus menikah mereka gitu loh. Menikah, punya anak pertama cowok, dikasih nama lah Erwan Gunawan gitu loh. Jadi 5-6 tahun ke belakang sebelum papa saya kenal mama saya, itu saya udah dikasih tahu gitu loh. Ini akan lahir nanti dari lahir papa saya sama mama saya, itu keluarlah nanti namanya anak pertama Erwan Gunawan gitu loh. Saudara-saudara, bukan saya yang memilih Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih saya.
secara pemikiran manusiawi, tidak mungkin saya bisa menjadi orang Kristen. Nggak mungkin, saudara. Terus dalam kehidupan saya sehari-hari, saya di Kerawang itu sampai kelas 3 SMP. Saudara bayangkan kehidupan saya. Karena mama saya setiap hari itu pagi-pagi 3:30 sudah bangun, terus sudah jual pisang goreng mama saya. Terus jam 5 sudah dimasak sendiri, dia bikin adonan sendiri, dimasak sendiri. 5:30 dia mulai ke pasar karena rumah saya dekat pasar. Bawa satu kali goreng itu, bawa habis, ulang lagi dia goreng lagi, habis lagi. Setiap hari sampai kira-kira jam 10, jam 11 siang. Saya nggak terkontrol karena papa saya kebanyakan juga di Jakarta gitu. Nggak terkontrol. Kelas 3 SD saya sudah merokok, saudara. Merokoknya nggak tanggung-tanggung, satu hari itu bisa 1 bungkus. Saya berdua sama teman saya gitu loh. Waduh, kita ngerokok ngumpet-ngumpet itu kelas 3 SD, saudara. Bisa beli rokok? Bisa, karena apa? Karena mama saya punya penghasilan. Jadi ongkos ke sekolah apa dia cukupin gitu loh. Nah, duitnya buat beli itu, buat beli rokok. Kita ngerokok kelas 3 SD, saudara. Terus kelas 6 SD saya ketemu sama di gereja saya ada satu anak sekolah minggu juga gitu loh. Dia lempar rumah saya pakai air got gitu loh. Lalu pas saya tahu dia kok lempar rumah saya pakai air got, kan mesti dibersihin gitu loh. Saya ke rumahnya, saya tengokin dia, saya suruh bersihin gitu loh. Dia nggak mau, saya nggak mau tahu, saya seret gitu loh, saudara. Aduh, malu deh saya, saudara. Malu, bikin malu gitu loh, saudara. Itu kerjaan saya, saudara. Marah-marah, wah itu kerjaan saya. Lebih parah lagi, saya udah masuk SMP kelas 1. SMP kelas 1, SMP kelas 2 di rumah saya itu dipakai orang-orang buat main judi gitu ya, saudara. Jadi jam 3 itu udah main judi gitu loh. Ikutan gitu, kelas 1, kelas 2 SMP ikutan main judi gitu loh ya. Nanti jam saya kalau ke gereja itu di sana mulai jam 6 sore. Jadi 5:30 dari jam 3 sampai 5:30 saya berhenti tuh. Bisa tuh berhenti. Menang atau kalah berhenti. 5:30 itu saya ke gereja gitu loh, saudara. Itu kerjaan saya gitu loh, saudara. Bikin malu, iya bikin malu, saudara. Saya juga malu gitu. Saya ada senangnya juga kalau pas lagi main kartu begitu tuh dari jam 3 saya menang gitu loh. 5:30 kan saya mesti berhenti gitu ya. Terus saya panggil beca gitu loh. Dan kalau umpamanya saya udah menang begitu, saya koleksinya banyak kan, saudara. Nggak ngerti, saudara. Masih kelas 1, kelas 2 SMP gitu loh, saudara. Terus itu kehidupan saya. Jadi ayat ini adalah ayat pegangan saya. Bukan saya yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih saya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak pernah ke gereja. Saya nggak pernah memuji Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan saya. Itulah Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa buat saya. Saya dari kecil diajak sama tetangga ke gereja. Dari kelas 2 SD saya udah diajak ke gereja sama tetangga-tetangga, anak tetangga semua. Ajak ke gereja dari 2 SD, saudara. Terus kelas 3, kelas 4
Saya ingat saya kelas 4 SD itu saya masih ke gereja. Tapi hari itu saya lagi main ke rumah teman saya, lagi main gundu. Itu kira-kira jam 4 sampai setengah 6 belum selesai, saya masih main gundu gitu loh. Nah, di dekat rumah teman saya itu ada satu gereja. Saya lagi main gundu di sana, kok ada suara apa gitu loh, kok enak gitu loh, suaranya membuat hati saya damai sejahtera. Kok senang amat, damai, enak gitu loh saudara. Kelas 4 SD saudara, kelas 4 SD itu masih sekolah minggu, nggak ngerti lah apa namanya pekerjaan Roh Kudus apa. Kelas 4 SD loh. Saya ketika main gundu seperti itu, saya dengar kok ada apa nih gitu, kok enak. Nggak tahu di situ ada satu gereja, jam 6 mau kebaktian, ibadah doa, tapi setengah 6 mereka doa dulu gitu loh, berlutut, mereka menyanyikan pujian, terus menyembah Tuhan. Saya kelas 4 SD dengar seperti itu. Waduh, kok enak amat, damai sejahtera gitu loh. Kelas 4 SD loh, bisa mengalami seperti itu gitu loh. Kehidupan saya dari kecil nggak susah-susah amat, karena mama saya kan jualan gitu loh. Duit ada terus gitu loh. Saya mau beli apa juga ada terus gitu loh. Cuman yang damai sejahtera kayak gini saya belum pernah dapat gitu loh. Akhirnya itu hari Selasa tuh, saya ingat itu hari Selasa. Di gereja itu ada ibadah doa hari Selasa. Saudara, Selasa depan saya masih pakai celana pendek. Setengah 6 saya masuk ke gereja situ, orang-orang duduk berlutut, saya ikut berlutut. Jam 6 teng amin, duduk, terus ada pujian, ada sharing firman tuh, ada beritakan firman Tuhan, terus ada doa berlutut gitu loh. Saya ikut saudara. Sejak saat itu saya itu kelas 4 SD saudara. Kelas 4 SD itu gereja saya ini ada kebaktian hari Selasa malam. Itu ada ibadah doa. Kamis ada Bible study. Hari Sabtu ada youth. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu. Saya datang juga sekolah minggu. Terus nanti jam 5 jam 6 sore itu ada ibadah umum. Saya datang juga. Sejak saat itu kelas 4 SD itu saya datang ke gereja 1 minggu 5 kali. 1 minggu 5 kali saya datang, saya nggak pernah bolos. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Terus 1 SMP, 2 SMP gitu loh. Tapi kelakuan saya, karena saya belum ngerti juga, ya amburadul gitu loh. Amburadul, ribut sama temen, main kartu gitu loh, amburadul. Tapi kelas 3 SMP itu saya rasa itu hidup baru saya 3 SMP. Karena 3 SMP itu ditantang, siapa yang belum dibaptis, silakan dibaptis. 3 SMP loh. Terus keselamatan itu bukan ikut sama orang tua atau ditentukan sama orang tua. Keselamatan itu ditentukan oleh diri sendiri. Jadi baptisan itu ditentukan oleh diri sendiri gitu loh saudara. Saya pernah ngomong sama papa mama saya mau dibaptis gitu loh. Waduh, baju saya diambil, dikeluarin. Kalau dibaptis, pergi, tinggal di gereja, jangan tinggal di sini. Saya dipukul pakai ikat pinggang gitu loh. Itu ketika saya mau dibaptis gitu, saya udah bilang, tapi nggak boleh. Nah, saya dapat sharing dari firman Tuhan bahwa keselamatan itu pribadi. Kalau saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, sebagai juru selamat saya, mengaku sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Tuhan saya, Allah saya. Yesus sudah mati di kayu salib buat penebus dosa saya, dan saya banyak dosa. Saya perlu pengampunan dari Tuhan.
Kalau saya sudah sadar tentang dosa, tentang pengampunan, minta ampun, saya sudah boleh dibaptis gitu loh. Jadi saya dibaptis. Ketika saya dibaptis, saya nyolong-nyolong jadinya, karena saya udah bilang juga, tapi nggak boleh. Itu berani sekali saya gitu loh. Saya nggak kepikir gitu loh, sampai seperti itu gitu loh. Jadi saya dibaptis 3 SMP, papa mama saya nggak tahu. Taunya itu saya udah kelas 2 SMA Semea, saya tinggal di Jakarta, baru papa mama saya bilang, udah dibaptis ya Wan, katanya. Iya. Bagus, nggak bilang orang tua. Saya nggak ngomong juga gitu loh. Padahal sih saya sebenarnya udah bilang gitu loh. Cuman kalau saya mau nyautin nanti, nanti jadi masalah lagi, saya diem aja gitu loh. Ya kalau mama saya, papa saya ngomong, ya udah kalau orang udah dibaptis ya sudah. Jadi tunjukin dong katanya bahwa kamu udah dibaptis itu, jadi apa? Jadi yang lebih sungguh-sungguh lagi gitu loh. Yang hidupnya baik gitu loh. Karena papa mama saya tahu hidup saya gitu loh. Teman saya sampai diseret sama saya. Aduh, mama papa saya geleng-geleng kepala, gimana ngaturnya nih anak gitu ya. Tapi dia bilang seperti itu, terus nggak marah papa saya gitu loh. Ya sudah gitu loh. Itulah hidup saya gitu loh saudara. Jadi bukan saya yang memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, tapi Tuhan Yesus yang memilih saya. Firman Tuhan siang hari ini, mengasihi dengan hati yang tulus. Jadi gimana saya tidak mengasihi Tuhan Yesus gitu loh. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, itu nggak bisa dibayar dengan apapun juga gitu loh. Saya cuma bisa bilang satu, Tuhan terima kasih sudah mau membawa saya untuk percaya Tuhan Yesus. Itu anugerah buat saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa juga, melakukan apa-apa buat Tuhan. Cuman saya bilang sama Tuhan, apapun yang saya lakukan buat Tuhan, saya akan mengasihi Tuhan. Saya akan mengerjakannya dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Saya gabung di satu wadah pengusaha-pengusaha Kristen, Full Gospel Businessman Fellowship International, FGB MFI. Saya gabung sejak tahun 1997. Saya sudah di asuransi, terus saya aktif di Full Gospel. Terakhir saya kenal sama orang Full Gospel itu ada di seluruh Indonesia ya. Sama member Full Gospel itu saya kenal 1000 sampai 1500 member Full Gospel itu saya kenal. Pekerjaan saya di asuransi, saudara. Waduh, ini kan tahu nih gitu dong. Tapi enggak tuh saudara. Karena ketika saya gabung di Full Gospel, saya baru ditarik sungguh-sungguh dan baru tertarik sungguh-sungguh itu dari 2013, saudara. Biasanya saya datang itu setahun, itu sekali, setahun 2 kali karena nggak enak sama teman-teman saya. Tapi 2013 saya datang pagi-pagi hari Sabtu, kok nggak ada yang datang, cuma 5 orang yang datang. Terus saya bilang, sayang amat. Kenapa sayangnya? Karena ini pekerjaan Full Gospel itu pekerjaan Tuhan. Saya kalau bawa teman ke gereja, kepercayaannya Muslim atau Buddhis gitu ya, dia marah, nggak boleh gitu loh. Tapi kalau ke Full Gospel, ayo kita kumpul-kumpul. Ini bukan gereja dan tidak akan pernah jadi gereja Full Gospel itu. Jadi mereka mau datang. Oh ya oke. Datang, kita sama-sama ketawa-ketawa, sharing, makan gitu dong. Nah akhirnya ada beberapa temen
yang tertarik, karena di full gospel itu kan isinya kesaksian. Akhirnya mereka mau percaya Tuhan Yesus, mau terima Tuhan Yesus jadi juru selamat gitu loh. Jadi saya pikir wadah FGB MFI ini bagus buat cari jiwa gitu loh. Jadi saya walaupun di asuransi, saya nggak kepikiran kalau umpamanya saya bawa temen belum kenal Tuhan, terus di wadah full gospel dia dengan kesaksian Tuhan jamah, dia terima Tuhan Yesus. Besok-besok dia udah hidup sungguh-sungguh gitu loh ya. Akhirnya saya kan di asuransi, lalu saya tawarin, bro, lu sudah ambil asuransi belum? Lu ambil asuransi sama gua ya gitu loh. Lalu apa? Gini loh, orang kalau dengar asuransi itu sama MLM, udahlah, gua nggak mau lah gitu. MLM sama asuransi itu dimusuhin orang gitu loh, Ustaz. Nggak semuanya, tapi panggilan Tuhan buat saya supaya saya bawa teman-teman ke full gospel supaya Tuhan selamatkan mereka gitu. Jadi saya selama gabung di full gospel, satu orang pun di full gospel, member full gospel, saya nggak pernah terangin asuransi. Saya kenal 1.000 sampai 1.500 gitu, tapi saya nggak pernah terangin. Kecuali mereka yang tanya, bro Herwan, lo di asuransi? Iya, terangin dong. Nah, baru saya terangin. Tapi kalau enggak, saya nggak pernah. Saudara-saudara sekalian, hidup saya itu karena Tuhan Yesus yang memilih saya. Hidup saudara juga karena Tuhan Yesus. Saudara aktif di wadah apapun, saudara aktif di full gospel ataupun di gereja masing-masing, mari kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tanpa embel-embel, tanpa mau jabatan. Jabatan dikasih gampang gitu loh, tapi dikerjain enggak gitu loh. Kalau umpamanya dapat jabatan terus nggak dikerjain, mau jadi apa? Itu artinya kita tidak mengasihi, tidak melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tapi karena ada embel-embel mau jabatan. Atau saya ke gereja, saya mau ke gereja aktif, melayani aktif, saya mau full gospel aktif, saya mau pelayanan di sini aktif. Ujung-ujungnya saya mau supaya orang-orang yang di wadah itu saya bisa ambil berkat dari mereka, ambil kantau dari mereka gitu loh. Saudara-saudara sekalian, rohani sama jasmani itu mesti dibedakan. Jasmani ya jasmani, tapi kalau rohani itu apa sih? Roma 14 ayat 17 ini yang rohani. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah, saudara. Jadi ketika kita masih melayani Tuhan, kita baik sama orang, terus dengan ada maksud tertentu, bukan dengan hati yang tulus, itu udahlah, nggak usah dikerjain seperti itu. Kalau mau bantu teman, jangan minta imbalan apa-apa gitu. Tapi mari kita mulai hari ini belajar bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Itu kantau buat makan, buat minum. Bukan, kerajaan Allah itu soal kebenaran firman Tuhan. Kebenaran dari Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Terus kerajaan Allah itu soal damai sejahtera, saudara. Terus dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi itu yang mesti kita cari gitu loh. Mari saudara, siang hari ini saya ajak kita semua cari kerajaan Allah. Cari kebenaran dari firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan? Apa artinya ayat-ayat firman Tuhan? Terus buat kita,
Dan kita mau cari damai sejahtera. Damai sejahtera gitu loh. Kita ribut sama teman gitu loh. Saya benar, dia salah, saya tahu. Tapi kalau saya tetap ngotot sama dia, saya marah-marah sama dia, gitu loh, karena saya merasa menang gitu loh, bener. Itu buat apa gitu loh? Nggak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita ubah itu, cari itu damai sejahtera. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Usaha boleh maju, boleh mundur, nggak masalah. Yang penting ada damai sejahtera, ada sukacita dari Roh Kudus. Kehidupan hari-hari kita, besok makan apa, nanti anak sekolah gimana, apa segala macam. Kita datang sama Tuhan. Yang perlu kita cari itu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera ada ketika ada ayat-ayat firman Tuhan kita pegang, kita ucapkan, kita imani itu. Itu yang menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Yakinlah semua kehidupan kita Tuhan sudah atur. Papa saya, mama saya belum ketemu pun sudah diatur gitu loh. Sudah diatur. Saya nggak ngerti juga seperti itu. Yang saya ngerti adalah Tuhan yang atur itu semua buat saya. Sejak saya belum dalam kandungan ibu saya pun, Tuhan Yesus sudah mengatur ya. Sudah mengatur, sudah tahu saya, nanti yang keluar itu saya gitu loh. Saya percaya dalam kehidupan kita semua, biar kita mau mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, mengasihi teman-teman kita dengan hati yang tulus, mengasihi saudara-saudara kita dengan hati yang tulus. Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, kata firman Tuhan, supaya kamu saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, kita ada dendam sama teman kita, duit kita dicia sama saudara kita, sama teman baik kita, kita dikadalin gitu loh ya, bikin sakit hati gitu loh saudara. Tapi siang hari ini kita dengar dari firman Tuhan, inilah perintahku, ini perintah Tuhan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita saling mengasihi, karena itu perintah Tuhan. Dan di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14 juga bilang, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara-saudara, kalau mau meninggal, mati, masuk surga, syaratnya yang pertama, lu mesti percaya Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Semua dosa-dosa kita Tuhan sudah ampuni di atas kayu salib. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya, sebagai juru selamat saya. Mati, masuk surga. Tapi ada yang kedua, saudara. Yang kedua itu kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kalau pas kita meninggal tapi kita masih dendam sama saudara kita, masih ada akar pahit, masih dendam dalam kehidupan kita, hanya Tuhan, memang Tuhan yang berhak membawa kita ke sorga atau tidak. Tapi dari ayat 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah berpindah dari neraka ke sorga, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut.
Jadi kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, tapi kita masih membenci saudara kita. Ayat ini bilang, saudara belum pindah dari maut ke hidup. Jadi siang hari ini, belum terlambat kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengasihi orang-orang sekeliling kita, mengasihi orang yang sudah memusuhi kita, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita sakit hati. Karena di sorga tidak ada sakit hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita tutup mata kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di akhir firman Tuhan ini. Firman Tuhan sudah selesai, tetapi terus Roh Kudus berkarya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau di antara kami masih ada yang membenci saudaranya, membenci kakaknya, membenci adiknya, membenci tetangganya, membenci mertuanya, membenci teman-temannya yang sudah pakai duit dia habis-habisan. Tuhan, siang hari ini juga kami mau datang kepada Tuhan. Kami minta ampun atas semua dosa-dosa kami. Kami mau mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni dosa kami. Kami ampuni semua dosa orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan pengampunan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera, kebenaran dari Yesus, dari Roh Kudus menyertai kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita dari Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik buat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman ibadah raya. Ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Pengumuman doa dan puasa. Doa dan puasa dilakukan setiap hari Rabu. Puasa dimulai pada hari Selasa pukul 10 malam sampai dengan hari Rabu pukul 12 siang. Dan berdoa serentak dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 9 malam. Bagi jemaat Gereja Injil Kristus, mari bergabung bersama ikut serta dalam doa puasa khusus untuk situasi yang terjadi pada negara kita. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini saudara. Mari sebelum kita menutup dalam doa dan menerima doa berkat, kita mau sama-sama menaikkan kembali ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan terima kasih Tuhan. Haleluya.
Siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan baik buat kami. Sampai hari ini Tuhan masih mempedulikan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan masih mencukupi kebutuhan kami, memberikan kekuatan setan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyafaat, kami mau berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan kekuatan kesehatan pada mereka, tutup bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah yang kudus. Terima kasih Tuhan, beri hikmat akal budi yang dari surga. Beritahukan rencana-rencanamu atas bangsa kami kepada beliau berdua Tuhan, sehingga sungguh bangsa Indonesia masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih para menteri, anggota DPR, MPR semua Tuhan, aparatur negara Tuhan, PNS, Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat yang dari sorga, berikan hati yang jujur, hati yang baik kepada mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan tanggung jawab. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua perekonomian negara kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan boleh pulihkan. Kekuatan kesehatan dari Tuhan juga menyertai bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Vaksin COVID juga Tuhan yang memberkati sehingga berguna buat kami semua rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat semua jemaat Gereja Injil Kristus. Tuhan memberkati mereka, mencukupi kebutuhan mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan mempedulikan semua jemaat Gereja Injil Kristus dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang ada masalah Tuhan memberikan solusi jalan keluar. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kami, Tuhan yang memberkati jasmani dan rohani kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan semua keluarga kami juga ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mempercayakan semua doa kami siang hari ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala kita. Haleluya. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.